Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tiaropa Channel. Seperti biasa teman-teman, kita akan latihan soal CPNS, yaitu 10 contoh soal CPNS TWK ya, yang insya Allah sesuai prediksi ya teman-teman dari wawancara atau review teman-teman yang sudah lulus CPNS tahun-tahun kemarin. Oke, langsung saja ya. Ini lanjutan video yang sudah saya upload. Ini bagian yang ke-8. Untuk video bagian yang ke-7-nya, silakan teman-teman klik video yang telah saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini ya. Nah, itu yang bagian ke-7. Nah, sekarang yang bagian ke-8, yaitu nomor 81. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi merupakan salah satu hasil keputusan sidang PPKI yang A yang pertama, B yang kedua, C yang ketiga, D yang keempat, dan E tidak ada jawaban yang benar. Nah, di sini yang mana teman-teman? Hasil sidang PPKI yang membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, ya yang kedua ya teman-teman, yang B. Kenapa Kak? Nah, di sini penjelasannya. Keputusan sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah menetapkan 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, ini yang soal di atas ya teman-teman. Lalu membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Nah, jadi hasil sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 itu ada berapa teman-teman? Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Bisa ini teman-teman diingat ya teman-teman, karena ini sering juga keluar di tes CPNS ya. Oke, kita lanjut. Nomor 82. Oh ya teman-teman, saya ada sedikit tips dan trik untuk mengerjakan soal TWK agar tidak habis waktu. Kalau bisa ya teman-teman, teman-teman tidak apa-apa membaca soalnya secara santai, tidak usah terburu-buru. Kenapa? Agar teman-teman langsung memahami. Ya teman-teman, jadi teman-teman cukup sekali baca saja, tidak berulang-ulang. Kalau teman-teman sekali baca, walaupun membacanya itu santai, itu pasti kurang dari 1 menit untuk mengerjakannya. Boleh teman-teman praktekkan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nomor 82, organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka adalah A. Gerakan Rakyat Indonesia, B. Indis Partis, C. Gabungan Politik Indonesia, D. Serikat Islam, E. Partai Indonesia. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Ya benar ya teman-teman, yang B. Indis Partis. Nah, kan teman-teman, walaupun kita santai membaca soal, jika kita sekali lewat tidak dapat 1 menit kita mengerjakannya ya. Yang penting teman-teman jangan berulang-ulang membaca soalnya ya. Dan satu lagi, jika di soal TWK ini panjang, teman-teman jangan baca dari awal, melainkan teman-teman baca dari pertanyaannya dulu. Tapi kalau pendek seperti ini tidak apa-apa, teman-teman baca dari awal. Itulah salah satu tips trik dari saya ya teman-teman. Oke, kenapakah Indis Partis menjadi partai politik pertama di Indonesia? Nah, ini penjelasannya ya. Indis Partis dibentuk oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia dan ingin mencapai Indonesia merdeka ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita ke nomor 83. Latar belakang terjadinya pertempuran Puputan Margarana adalah A. Penolakan Belanda terhadap hak tawan karang, B. Penyerangan Belanda terhadap kampung adat Margarana, C. Belanda berniat membuat negara
boneka di Indonesia bagian timur. D. Permintaan upeti oleh VOC terhadap Raja-Raja Bali. E. Belanda menawan Raja-Raja Bali. Nah, apa teman-teman yang melatar belakangi pertempuran Puputan Margarana? Ya benar teman-teman, sesuai namanya ya. Belanda berniat membuat negara boneka di Indonesia Timur ya. Nah, ini penjelasannya. Latar belakang terjadinya pertempuran Puputan Margarana adalah adanya perjanjian Linggarjati, di mana Bali tidak termasuk dalam Republik Indonesia, serta adanya niat dari Belanda untuk membuat negara boneka di Indonesia bagian timur. Berarti jawabannya adalah C ya. Oh iya, ini ada lagi satu tips trik lagi supaya teman-teman bisa mengerjakan soal TWK. Teman-teman harus banyak membaca soal-soal TWK ya. Jadi walaupun ini sepertinya tidak akan keluar Kak, tidak apa-apa. Teman-teman baca aja sekali lintas. Tapi kalau teman-teman yakin soal itu akan keluar, maka teman-teman hafalkan. Seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman harus banyak membaca dan belajar. Oke, kita lanjut ya. Nomor 84. Integrasi nasional secara politis memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional untuk membentuk suatu A. Kesatuan berbangsa, B. Kesatuan bernegara, C. Kelompok nasional, D. Identitas nasional, E. Kelompok kebangsaan. Nah, kira-kira apa teman-teman? Ya, identitas nasional. Kenapa? Karena integritas nasional secara politis memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ya. Nomor 85. Nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya merupakan teori nasionalisme yang dicetuskan oleh A. Joseph Ernest Renan, B. Otto Bauer, C. Hans Kohn, D. Louis Schneider, E. Ruth Van Camp. Nah, di sini yang mencetuskan teori nasionalisme ya, kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa. Nah, di sini jawabannya adalah yang C ya, Hans Kohn. Nah, ini penjelasannya. Hans Kohn berpendapat bahwa nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 86. Nasionalisme bangsa Indonesia muncul salah satunya akibat sistem hierarkis yang tercipta akibat kebijakan dan politik etis Belanda yang menempatkan Bumi Putra pada golongan kelas A, kelas pertama, B, kelas kedua, C, kelas ketiga, D, kelas keempat, dan E, kelas kelima. Nah, kira-kira apa teman-teman? Jawabannya, ya benar ya, jawabannya adalah yang C, ketiga. Untuk penjelasannya, kebijakan dan politik etis Belanda menyebabkan munculnya sistem hierarkis dengan 3 golongan kelas, yaitu untuk kelas pertama, golongan Belanda. Untuk kelas kedua, golongan bangsa Timur Asia, ya. Dan untuk golongan ketiga, golongan Bumi Putra. Jadi ada 3 golongan ya teman-teman dalam politik etis Belanda ya, yang menyebabkan munculnya sistem hierarkis ya teman-teman. Jadi ada 3 golongan ini. Oke, kita lanjut nomor 87. Bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun berapa teman-teman bendera pusaka kita tidak dikibarkan lagi? Pada tahun A 1946, B 1959, C 1966, D 1969,
E. 1972. Nah, kira-kira ini yang mana teman-teman? Ya, yang D ya. Jadi, bendera pusaka kita yang asli itu disimpan teman. Dan tidak dikibarkan lagi sejak tahun 1969 ya. Nah, terus apakah yang dikibarkan sekarang bendera di Istana Negara itu? Nah, ini penjelasannya ya teman-teman. Sejak tahun 1969, bendera pusaka disimpan dan yang dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah bendera replikanya ya. Ya, jelas ya teman-teman, kalau kita tetap pakai bendera yang asli nanti sobek ya teman-teman, karena sudah lama ya, tidak teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 88. Peraturan Presiden yang mengatur tentang strategi nasional pencegahan korupsi dikeluarkan pada tahun, ini peraturan Presiden ya teman-teman, pada tahun berapa? A. 2004, B. 2005, E. 2006, C. 2016, D. 2014, dan E. 2018. Nah, di sini jawabannya adalah yang E ya, 2018. Nah, kenapa? Karena Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 mengatur tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ya teman-teman. Oke, lanjut ya, nomor 89. Aksi pencegahan korupsi ditetapkan oleh Timnas Pencegahan Korupsi setiap berapa bulan teman-teman aksi pencegahan korupsi? A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 bulan, D. 2 tahun, dan E. 4 tahun. Kira-kira berapa bulan teman-teman? Ya benar ya, yaitu 2 tahun, bukan bulan ya teman-teman. Kak, di sini kok dijelaskan banyak bulan teman-teman? Iya, ini hanya penjebak saja ya teman-teman. Di sini kan yang ditanyakan aksi pencegahan korupsi ditetapkan oleh Timnas Pencegahan Korupsi setiap 2 tahun. Nah, ini untuk keterangannya, aksi pencegahan korupsi ditetapkan setiap 2 tahun sekali oleh Timnas Pencegahan Korupsi ya. Oke, kita masuk soal yang terakhir. Ini juga sudah azan ya teman-teman. Oke, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki rumusan nilai anti korupsi yang juga dikenal sebagai nilai integritas yang terdiri dari A. 3 nilai, B. 4 nilai, C. 6 nilai, D. 9 nilai, dan E. 12 nilai. Ingat teman-teman, nilai integritas itu ada berapa? Benar ya, ada 9 nilai. Apakah itu Kak 9 nilai? Nah, di sini ya teman-teman. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memiliki rumusan 9 nilai anti korupsi yang juga dikenal sebagai 9 nilai integritas. Kesembilan nilai tersebut adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, jadi ada 9 ya teman-teman. 9 nilai integritas. Nah, nilai integritas itu sama saja dengan nilai anti korupsi. Jadi D ya teman-teman, 9 nilai. Semoga teman-teman yang terus semangat belajar bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Ingat teman-teman, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan memanen hasilnya ya. Yakin dengan kata-kata itu, insya Allah kita bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari teman-teman yang beragama Islam kita sholat zuhur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.